Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau bekerja selalu. Kalau di mati tuh, agak milu ambil. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh, berikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Apakah dengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, kali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kembali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kembali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam ini Tuhan.
Tuhan, seberapa banyak kau pria yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami malam ini Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, Tuhan. Jamah hati kami, Tuhan. Jamah pribadi kami, Tuhan. Lembutkan hati kami, Tuhan. Untuk kami terus dibentuk, dibangun, Tuhan, lewat dasar kita, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa mendengar dari tempat yang maha tinggi. Bapa melihat hati kami, kerinduan hati kami, Tuhan. Syukur kita. Ya Namaste. Oh, kita ya Namaste. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Selamat kami Roh Kudus malam ini. Ini tempat yang maha tinggi Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Jamah hati kami. Semua untuk Tuhan. Kami melayani Tuhan. Kami bukan menyenangkan manusia Tuhan. Kami menyenangkan hati Tuhan. Oh, puaskan hati kami malam ini Tuhan. Bukan rutinitas saja Tuhan, tapi kami datang dengan kerinduan hati kami berjumpa Tuhan. Berjumpa dengan Roh-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu. Kami mau terus bertumbuh. Oh, haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa.
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini. Oh, berikan hati, menyembuhkan yang terluka, dan tenang bersamamu, Bapa. Dan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa buat lawatanmu saat malam hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau terus dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa Tuhan memberikan kekuatan. Tegur terus Tuhan hidup kami. Untuk kami terus makin hari Tuhan menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami sebagai kaum pria, sebagai Tuhan imam, kepala rumah tangga Tuhan. Kami mau terus menjadi berkat bagi istri dan anak-anak kami. Kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang-orang Tuhan. Kami mau Tuhan terus dipulihkan hidup kami Tuhan. Menjadi terang Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Urapi Bapak Pendeta Binsar Tuhan pada malam hari ini. Dengan urapan Roh Kudus-Mu, berbicaralah Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Segala puji hormat, segala kemuliaan kami naikkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Bapak Cornelius buat pemberian yang memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala. Tema kita wrong purpose, salah tujuan. Mari kita panggil langsung aja Bapak Pendeta Binsar. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Pak Binsar masih di mute, Pak Binsar. Mute-nya, Pak. Mute. Oke, baik. Ya. Sip. Oke ya. Ya. Saya mau share screen dulu. Oke, udah. Udah ya? Oke, baik. Bentar. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita ada di pertemuan yang luar biasa. Ini foto saya, foto terbaru ya. Maaf harus ditampilkan karena capek-capek moto ya, studio. Istri saya tidak akan pernah berubah, tetap Bu Lasma, anak Keisha umur 17 mau 18, 18 mau 19, Berta mau 18, Caleb mau 13 tahun. Baik, puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan tentang wrong on purpose atau wrong purpose ya, salah tujuan. Nah, ini tema luar biasa ini. Tema ini dahsyat temanya ya. Tema yang menantang ya. Tema yang wow, membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang bisa salah tujuannya? Dan apa yang menyebabkan orang salah dalam mencapai tujuan? Baik, ini menjadi sebuah perjuangan juga bagi setiap kita, para pria. Saya yakin perjalanan kita, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang banyak tantangan, banyak rintangan, sementara kita sedang berjalan di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Saya percaya ini sebuah perjuangan buat kita semua, khususnya para pria. Nah, saudara, tujuan hidup itu sebetulnya apa? Supaya kita jangan salah tujuan. Nah, kita ngomongin salah tujuan, tapi kita juga harus ngomongin tujuan kita tuh sebetulnya kemana. Tujuan kita tuh ke arah mana sebetulnya. Ya, kita mau bicara salah tujuan, tapi kita harus tahu dulu tujuan kita tuh sebetulnya kemana. Supaya kita kemudian nanti tidak salah tujuan.
Nah, tujuan hidup adalah, sebelum masuk tujuan hidup kita kemana, tujuan hidup adalah proses menetapkan identitas yang dimiliki seseorang. Jadi para prianya Tuhan, para pria GPPS Agape, AMC, ternyata tujuan itu menentukan identitas. Tujuan kita tuh menentukan identitas kita. Jadi kalau saudara punya tujuan A, orang bisa tahu identitas saudara tuh siapa. Kalau saudara punya tujuan B, saudara tahu identitas saudara tuh siapa. Contoh, tujuan seseorang ingin dapat meraih medali emas di Olimpiade dalam cabang olahraga renang. Orang pasti tahu ini orang perenang, identitasnya pasti perenang. Kalau ada orang yang ingin punya tujuan untuk bisa meraih piala atau medali emas di Olimpiade matematika, kemudian kita akan tahu bahwa identitas orang ini adalah scientist. Orang ini adalah ahli matematika. Begitupun dengan kita, para pria. Tujuan kita tuh menentukan identitas kita. Makanya tujuan hidup itu adalah proses menetapkan atau menentukan identitas yang kita miliki. Tujuan hidup itu merupakan sebuah label, identitas yang akan kita sematkan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu jika kita salah tujuan, itu ternyata bukan hanya tersesat, teman-teman, para pria, tetapi juga sedang menetapkan identitas yang salah dalam hidup kita. Saya ulangi, kalau kita salah tujuan, itu berarti kita bukan hanya sedang tersesat, tapi juga sedang menetapkan atau menyematkan identitas yang salah dalam hidup ini. Kita jadi salah identitas karena tujuan kita salah. Salah tujuan, identitas kita juga jadi salah. Tujuan salah atau salah tujuan, kita nggak punya identitas yang benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa yang saya sampaikan di awal. Apa tujuan hidup orang percaya? Tujuan hidup orang percaya yang pertama dari berbagai penjelasan, saya rangkum jadi 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Tujuan hidup orang percaya yang pertama adalah mengalami keserupaan dengan Allah. Mengalami keserupaan dengan Allah. Untuk itulah kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua, tujuan hidup orang percaya itu juga mengalami persekutuan dengan Allah. Tujuan kita mengalami persekutuan dengan Allah. Nanti saya akan jelaskan 3 poin yang akan saya share kepada para pria yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, tujuan hidup orang percaya memuliakan Allah. Jadi tujuan hidup orang percaya itu 1, mengalami keserupaan dengan Allah, kemudian mengalami persekutuan dengan Allah, dan yang ketiga, memuliakan Allah. Ini penting, ini sesuatu yang harus kita pahami baik-baik. Oke, kita akan masuk dan kita akan membahas 3 poin ini. Nah, ada banyak pria kemudian jadi salah tujuan. Tujuannya harusnya 3 poin ini. Sasaran hidupnya harusnya 3 poin ini. Tapi kemudian banyak pria yang melenceng dari 3 poin ini. Itu yang disebut dengan salah tujuan. Sehingga pria itu punya identitas yang nggak benar juga. Dia jadi bukan anak Tuhan, dia bukan jadi murid Kristus, tapi identitasnya jadi lain, saudara. Ya, nah 3 poin ini kita akan bahas dan bagaimana supaya kita jangan salah tujuan. Karena tujuan kita 3 poin ini. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke 3 poin ini? Bagaimana kita bisa sampai ke 3 poin ini? Bagaimana kita bisa berlabuh di 3 poin ini? Nah, saudaraku, sebelum kita masuk ke sana, Amsal 14 ayat 12 bilang begini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, benar. Ternyata ada orang yang salah jalan. Ada orang yang salah tujuan. Alkitab bilang memang begitu. Oh, ada orang yang memang menyangka itu jalan lurus tetapi ternyata ujungnya maut. Kira-kira kalau orang nyangka itu jalan lurus padahal ujungnya maut, itu orang itu kira-kira kita bisa identitaskan menjadi orang yang seperti apa? Alkitab bilang dalam Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Jadi ternyata para pria,
Ada orang yang nyangka jalannya lurus, padahal ujungnya maut, itu ternyata kata Alkitab, orang itu atau pria itu adalah pria yang bodoh. Kalau pria salah tujuan, maaf teman-teman, ini juga buat saya, buat kita bersama, kita belajar. Ternyata kalau ada pria yang salah tujuan, disangkanya benar. Miles Monroe pernah ngomong bahwa tragis kehidupan yang tragis itu adalah sukses kepada jalan yang salah, berhasil kepada jalan yang salah, disangka lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Nah, kita bilang dalam bagian lain, Amsal 12 ayat 15, dalam kitab Amsal bagian lain, jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang bodohlah yang salah tujuan. Karena orang bodoh itu sering menganggap apa yang dia kerjakan benar. Apa yang dia lakukan tepat. Apa yang dia sedang tempuh itu jalan yang lurus. Tetapi ternyata ujungnya maut. Nah bodoh itu biasa karena nggak mau belajar. Bodoh itu biasanya karena nggak mau dengar nasihat. Bodoh itu biasanya karena mengeraskan hati. Bodoh itu biasanya karena nggak membuka wawasan. Nah teman-teman para pria yang dikasihi Tuhan, kita nggak mau jadi pria bodoh. Karena ternyata orang yang salah tujuan adalah orang yang bodoh. Pria bodoh. Nah, kenapa ada orang bisa salah tujuan? Karena orang itu termakan jebakan. Jebakan Batman, para pria. Karena orang itu termakan rayuan, termakan godaan. Ya, iblis pasti menggoda kita supaya kita nggak sampai kepada tujuan itu. Iblis pasti halangi kita supaya kita nggak nyampe kepada apa yang Tuhan mau dan Tuhan sediakan bagi kita. Karena memang iblis adalah oknum yang memang mau membinasakan kita. Iblis tidak suka melihat kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Para pria yang dikasihi Tuhan, hati-hati terhadap jebakan. Jebakanlah yang bisa bikin kita salah tujuan. Godaan-godaan, rayuan-rayuan dunia ini, itu yang bikin pria jadi salah tujuan. Ada banyak orang memulainya dengan roh, tapi mengakhirnya dengan daging. Ada banyak pria mengawali kehidupan rohaninya begitu luar biasa, cinta mula-mula dengan Tuhan. Wow, dahsyat luar biasa. Ya, tapi saudaraku di akhir mereka tidak finishing well. Ada banyak itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya berdoa, kita berdoa bersama. Kita dijauhkan dari hal itu. Dan kita juga mendoakan para pria yang lain. Supaya mereka juga bisa finishing well. Memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan kemuliaan Tuhan. Oke, baik. Kita akan bahas 3 poin tadi. Supaya kita bisa nyampe ke 3 poin tadi. Tujuan hidup orang percaya yang pertama tadi, saudaraku di awal saya sudah sampaikan, mengalami keserupaan dengan Kristus. Ini sebuah proses perjalanan untuk kita semakin menaruh pikiran dan perasaan Kristus terus dalam hidup kita. Nah, ini bicara tentang pembentukan karakter. Ini bicara tentang pembentukan karakter. Kalau saudara dan saya baca Filipi 2 ayat 10, boleh saudara buka Alkitab saudara semua. Filipi 2 ayat 10, ayat yang sangat terkenal mengatakan supaya, Filipi 2 ayat 5, saya salah tulis, maaf. Hendaklah kamu dalam hidupmu, saya ulang ya, Filipi 2 ayat 5, saya salah ketik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Allah yang menciptakan kita. Supaya pikiran dan perasaan Kristus itu kita taruh dalam hidup kita. Nah, ini sebuah proses perjalanan. Makanya ini jadi tujuan para pria. Ini jadi tujuan kita. Ya, tujuan itu sebuah tempat yang memang kita harus tempuh dengan jarak dan waktu yang harus kita korbankan. Jarak yang harus kita tempuh, waktu yang harus kita dedikasikan. Ya, kehendak Tuhan kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi tujuan hidup orang percaya itu mengalami keserupaan dengan Kristus. Yuk, kita mau belajar dalam perjalanan hidup ini, alami proses untuk menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat dalam Kristus. Itu bicara tentang pembentukan karakter.
Oh, pembentukan karakter itu nggak mudah, nggak instan, nggak gampang. Tapi itu yang Tuhan mau. Mari kita buka Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita sering melihat Matius 11 ayat 28, tapi kita sekarang akan lihat Matius 11 ayat 29. Sorry, saya tadi katakan 28 ya. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata belajar ini penting. Saya nggak akan bahas kuk, saya nggak akan bahas kuknya, saudaraku, karena nanti itu akan ada di bagian yang lain dari penjelasan tentang tujuan hidup orang percaya. Saya akan menyorot Matius 11:29 ini, belajar. Belajarlah kepadaku. Mari para pria kita jadikan Kristus sumber pembelajaran kita. Amin. Mari kita jadikan Kristus sebagai Kristus sebagai teladan kepriaan kita. Mari kita jadikan Kristus patron kepriaan kita. Kita mau belajar dari Dia. Bagaimana cara kita belajar dari Dia? Kita banyak baca firman Tuhan. Kita banyak pelajari kehidupan Kristus. Kita banyak belajar dari apa yang Kristus lakukan ketika Dia ada di tengah dunia ini. Kita mau belajar itu. Dan saya percaya ketika kita mau belajar kepada Kristus, saudara dan saya akan mengalami keserupaan dengan Dia. Karena sumbernya adalah Dia. Dan kita diminta untuk serupa dengan Dia. Jadi kalau kita mau serupa dengan Dia, belajarlah kepada Dia. Kalau saudara dan saya mau serupa dengan Dia, berjalanlah bersama dengan Dia. Kalau saudara dan saya mau serupa dengan Dia, terhubunglah dengan Dia. Oke ya, tujuan hidup orang percaya, tujuan hidup para prianya Tuhan, satu, mengalami keserupaan dengan Kristus. Tapi ini akan jadi salah, saudara dan saya akan jadi salah tujuan jika, salah tujuan ke arah tadi, poin pertama tadi, jika kita hidup dalam keinginan daging. Pembentukan karakter jadi nggak penting buat kita. Karena kita mau cari nyaman. Kita mau memanjakan daging kita. Salah tujuan kita terhadap poin pertama tadi. Kita akan salah tujuan untuk ada sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Jika hidup kita hidup dalam kedagingan. Hidup dalam keinginan daging. Dan kedua, tidak menyangkal diri dan pikul salib. 1 Petrus 2 ayat 11. Satu ayat yang menjelaskan kepada para perantau pada saat itu, saudara, nasihat Rasul Petrus kepada mereka. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Daging kita tuh selalu berjuang melawan jiwa kita. Daging kita tuh selalu bertentangan dengan jiwa kita. Jiwa yang sudah disentuh oleh Roh Kudus. Jiwa yang sudah dikendalikan oleh Roh Allah. Saudara, karena roh, jiwa, dan tubuh. Jiwalah yang dekat dengan tubuh. Jiwa yang kemudian memerintahkan tubuh. Tapi seringkali tubuh berusaha melawan jiwa. Yuk kita belajar untuk menaklukkan keinginan daging kita. Dan kemudian meloloskan, memanifestasikan keinginan roh. Sebab hanya karena dengan itulah kita bisa belajar untuk serupa dengan Kristus. Hanya karena dengan itu. Hanya karena dengan itulah kita bisa belajar dan mengalami keserupaan dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Karena keinginan daging adalah maut. Jelas-jelas maut. Tadi kitab Amsal bilang disangka orang jalannya lurus. Tapi ternyata ujungnya maut. Tuh lihat para pria. Kenapa orang ini bisa nyampe ke maut? Ya karena orang ini ternyata terus hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging menjadi yang paling utama yang harus dia kobarkan dalam hidupnya. Keinginan daging yang dia terus persilahkan untuk termanifestasi dalam hidupnya. Ya, karena keinginan daging ayat 6 Roma 8 adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Lihat saudara, perseteruan terhadap Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengalami keserupaan dengan Kristus? Bagaimana mungkin kita bisa mengalami keserupaan dengan Allah? Jelas keinginan daging adalah perseteruan. Permusuhan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, memang daging tidak mungkin untuk mengerjakan hukum Allah. Jadi saudara, ikut Tuhan tuh kita harus selalu mematikan daging kita. Mematikan di sini maksudnya bukan kita bunuh diri kita, bukan bunuh tubuh kita, tapi kita harus punya kemampuan, dan itu tentu dari Roh Kudus, untuk mengendalikan keinginan daging ini. Mengedepankan keinginan Roh Kudus, mengedepankan keinginan Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah yang sudah melingkupi jiwa kita bersih, jiwa kita kuat, dan jiwa yang kuat itu harus bisa mengendalikan daging kita. Jangan sampai daging kita yang memberontak melawan jiwa kita, dan kemudian jiwa kita kalah. Sebab jiwa kita lemah. Bagaimana caranya supaya jiwa kita kuat? Roh kita harus jadi roh yang luar biasa seperti Daniel. Salah tujuan saudara dan saya. Nanti akan salah tujuan. Nggak nyampe ke keserupaan Kristus. Kalau saudara hidup dalam keinginan daging. Yang berikutnya, saudara dan saya akan salah tujuan. Nggak ngalami keserupaan dengan Kristus. Padahal itu tujuannya. Jika saudara dan saya tidak menyangkal diri dan pikul salib. Ya, ini sebetulnya berhubungan. Tidak menyangkal diri dan pikul salib. Matius pasal 24 ayat 25 berkata dengan jelas sekali kepada kita bahwa Matius 24 sebentar, saya mungkin salah ketik lagi ini. Ayat Alkitab berkata bahwa saudara dan saya harus pikul salib, ya, pikul salib, dan kemudian saudara harus menyangkal diri dan kemudian mengikut aku. Pikul salib, sangkal diri, dan mengikut aku. Itu sesuatu hal yang Alkitab tegaskan kepada kita. Ikut Tuhan itu sebetulnya nomor 3. Ikut Tuhan itu nomor 3. Nomor 1 itu kita harus sangkal diri. Nomor 2 pikul salib. Saya ulang. Ikut Tuhan itu nomor 3. Nomor 1 itu kita harus sangkal diri. Kemudian kita harus pikul salib. Kata Yesus, baru ikut aku. Saya ulangi lagi. Ikut Tuhan itu nomor 3. Nomor 1 itu sangkal diri, nomor 2 pikul salib, baru kemudian ikut aku. Saudara dan saya harus menyangkal diri, harus memikul salib. Dan saudara baru bisa menjadi orang-orang yang dikatakan pengikut Kristus. Saudara baru bisa dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita akan salah tujuan. Jika kita hidup dalam keinginan dosa, keinginan daging, kita akan salah tujuan. Jika kita tidak menyangkal diri dan pikul salib. Mari para pria, kita nggak mau salah tujuan. Karena tujuan kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan kita akan salah tujuan jika kita hidup dalam keinginan daging, jika kita tidak menyangkal diri dan pikul salib. Tujuan kita pasti nggak nyampe. Kita nggak akan mengalami keserupaan Kristus. Kita akan mengalami keserupaan dengan yang lain. Keserupaan yang Tuhan tidak pernah buat itu dan desain itu buat saudara dan saya tuju. Yang kedua sekarang. Tujuan hidup orang percaya. Tadi saya sudah bahas sudah di awal. Sekarang kita akan lihat. Yang kedua, mengalami persekutuan dengan Kristus. Menjadi penyembah. Keintiman dalam keinginan akan Tuhan. Itu maksudnya penyembah. Penyembah yang sejati itu dia ada dalam keintiman, dalam keinginan akan Tuhan. Saya ulangi lagi. Keintiman dalam keinginan akan Tuhan. Jadi dia intim dengan Tuhan dengan satu alasan saja. Alasannya apa? Dia mengingini Tuhan. Dia intim dengan Tuhan bukan karena dia punya agenda di balik itu. Contoh supaya diberkati. Contoh supaya masalah selesai. Contoh supaya itu tidak salah tapi itu tidak tepat kalau itu ditempatkan jadi nomor pertama alasan kita intim dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu karena keinginan kita akan Dia. Ini tujuan kita, tujuan para prianya Tuhan.
Tujuan hidup orang percaya adalah mengalami persekutuan dengan Kristus. Tujuannya mengalami persekutuan dengan Kristus. Sampai akhirnya nanti kita akan mengalami persekutuan yang sempurna di surga sana. Mengalami persekutuan yang kekal di surga sana. Ya, tapi selama di dunia ini pun saudaraku, kita diberi sebuah kesempatan untuk kita bisa bersekutu dengan Kristus. Menjadi penyembah. Saudara dan saya diciptakan untuk menyembah yang menciptakan kita, menyembah Tuhan. Mazmur 73 ayat 25 bilang begini, siapa gerangan, perhatikan, siapa gerangan, pemazmur bilang, ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lihat saudaraku, tujuan dari orang-orang percaya adalah mengalami persekutuan dengan Allahnya. Mengalami persekutuan dengan Kristus. Keintiman dalam keinginan akan Tuhan. Tapi ini pun saudara bisa ada dalam salah tujuan. Jika kepuasan kita dalam hidup ini adalah perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Ya, tujuan hidup orang percaya mengalami persekutuan dengan Kristus, menjadi penyembah, keintiman dalam keinginan akan Tuhan. Ini bisa jadi salah, tujuan ini nggak akan pernah kita sampai ke sana, nggak akan pernah kita tiba di sana. Kalau kemudian kepuasan kita ternyata dalam hidup ini adalah perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi penyembah. Para prianya Tuhan dipanggil untuk bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Kristus. Saudara akan salah tujuan, saudara nggak akan sampai ke tujuan itu jika saudara dan saya dalam hidup ini porsi kepuasan, nilai kepuasan dalam hidup saudara itu hanya bisa dipenuhkan oleh perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Harta, jabatan kita, saudara pikir itu bisa memuaskan saudara. Saudara pikir kalau saudara punya banyak hal, saudara bisa puas dengan itu. Keliru besar, saudara sedang salah tujuan. Jadikan perkara-perkara yang bernilai kekal. Pribadi Allah itu sendiri dan kebenarannya. Itu kepuasan bagi kita. Membaca firman Allah itu kepuasan. Bersekutu dengan Dia itu kepuasan. Kepuasan kita bukan materi, walaupun materi itu penting, materi itu perlu, karir kita juga perlu, jabatan kita perlu. Tapi dengar para pria, jangan pernah jadikan itu sebuah standar kepuasan buat kita. Itulah sesuatu yang bisa memuaskan hidup kita. Jangan pernah saudara punya kehidupan yang seperti itu. Karena ketika pria punya kehidupan yang seperti itu, pria itu sedang salah tujuan. Tujuan kita adalah alami persekutuan dengan Tuhan. Menjadi penyembah. Penyembah itu adalah orang yang hidup dalam keintiman akan keinginan Tuhan. Jadi buat penyembah yang sejati, apa yang paling dia inginkan dalam hidupnya adalah Tuhan. Keinginan yang terbesar dalam hidupnya adalah Tuhan. Tuhan adalah kepuasannya. Tuhan beserta dengan kebenarannya, itu adalah kepuasannya. Dan saya berdoa supaya para pria AMC, pria-pria yang ada di AMC, memiliki tujuan ini dengan pasti, dengan jelas, dengan tegas. Dan sekarang saudara dan saya, para pria AMC dan saya, kita semua sedang bergerak ke arah sana. Amin, saudara. Kemudian tujuan hidup orang yang percaya yang ketiga, memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Ini hubungannya dengan sesama kita. Kita harus melakukan perbuatan baik dan berbuah. Sebab Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau supaya para prianya Tuhan hidup di dalam pekerjaan yang baik ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk itu. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik.
Melakukan pekerjaan baik itu bicara tentang bagaimana saudara dan saya berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 8, dengan saudara berbuah, saudara sedang mempermuliakan Bapa di surga. Memuliakan Allah itu kaitannya dengan hubungan kita terhadap sesama. Memuliakan Allah itu bukan hanya mari kita beri kemuliaan, tepuk tangan. Ya, saya tidak menyalahkan itu, saudara. Mari kita beri kemuliaan dengan kita katakan haleluya. Ya silakan saja. Saya tidak mau mengomentari itu. Tapi ternyata saudaraku, memuliakan Allah itu kaitannya sangat erat dengan hubungan kita terhadap sesama. Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan baik terhadap sesama, ketika kita berbuah dilihat oleh sesama kita, mereka memuliakan, kita sedang memuliakan Bapa di surga, bukan? Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-8, Alkitab bilang, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Identitas muncul di situ. Kamu berbuah, kamu memuliakan aku, memang itu tujuan hidupmu yang aku tetapkan. Dan lihat, kau punya identitas yang aku sematkan, yaitu murid-muridku. Jadi jelas, seperti yang saya awal tadi sampaikan, bahwa tujuan kita menentukan identitas kita. Tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Allah. Tapi saudara bisa salah tujuan jika, untuk poin ini, kita hidup dalam kejahatan. Apa itu kejahatan? Segala perbuatan, segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan dengan maksud untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yang pernah ikut camp pria sejati pasti tahu ini. Apa perbuatan jahat itu? Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang tujuannya hanya satu, memuaskan hawa nafsu kita. Hidup egois, mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau kita hidup dalam kejahatan atau mementingkan diri kita sendiri, kita pasti salah tujuan. Kita pasti tersesat. Salah tujuanlah kita jika kita hidup dalam kejahatan. Kita nggak akan sampai kepada tujuan ini, yang nomor 3 ini. Kalau saudara hidup dalam keinginan daging, tidak menyangkal diri dan pikul salib, saudara akan salah tujuan kepada poin yang pertama ini. Kalau saudara kemudian hidup dalam kepuasan yang berdasarkan perkara-perkara yang tidak bernilai kekal, saudara tidak akan sampai kepada tujuan nomor 2 ini. Kalau saudara kemudian hidup dalam kejahatan, mementingkan diri sendiri, saudara tidak akan sampai kepada tujuan yang nomor 3 ini. Saudara dan saya pasti akan salah tujuan. Mari kita belajar untuk kita tidak salah tujuan. Amin, para pria. Kita mau benar-benar fokus kepada tujuan yang benar. Kita mau jadi pria yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Kita jadi pria juga yang mengalami persekutuan dengan Allah. Dan kemudian kita mau jadi pria yang memuliakan Allah. Yuk kita minta tuntunan supaya kita sampai kepada tujuan itu. Apa tuntunannya? Nomor 1, hadirat Tuhan. Itu bicara tentang penyertaannya buat kita. Kehadiran Tuhan. Mintalah kehadiran Tuhan terus dalam hidup saudara. Yang kedua, ketetapan Tuhan. Itu tuntunan buat kita. Ada rambu-rambu kehidupan. Itu bicara pengajaran. Maulah diajar, maulah belajar. Saya sangat kagum kepada AMC dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara betul-betul konsisten untuk melakukan fellowship persekutuan AMC ini setiap waktu tertentu ya, dan ada di Zoom. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang, saya diinspirasi dengan ini, pria-pria yang mau hidup dalam pengajaran. Yang ketiga, minta tuntunan. Tuntunannya adalah pergumulan dan permasalahan yang diizinkan. Itu tuntunan juga, saudara. Dan itu bicara tentang pembelajaran, proses kehidupan. Jangan ditolak, jangan marah, saudara. Sebab itu akan bawa kita kepada tujuan kita. Tujuan yang Tuhan tentukan buat kita. Dan tujuannya adalah apa, saudaraku? Secara umum, penggenapan firman dan janji Tuhan. Ya, secara umum buat kita semua, saudaraku. Terus kemudian ada kemenangan. Membawa kepada potensi berikutnya. Dan bertambahnya kapasitas kita. Dan akhirnya kita akan berjumpa pribadi kekal di kerajaan surga.
berjumpa dengan dia dalam kekekalan. Pribadi yang luar biasa itu, yang sempurna. Ingat para prianya Tuhan, ingat AMC, jangan salah tujuan. Kita nggak mau salah tujuan. Kita mau sampai kepada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang ajaib. Kami tidak mau salah tujuan. Kami mau sampai kepada tujuannya Tuhan. Tuhan tuntun kami. Tuntun kami dengan hadirat-Mu. Tuntun kami dengan ketetapan-ketetapan-Mu, pengajaran firman-Mu. Tuntun kami bahkan dengan pergumulan dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Karena itu pembelajaran, proses kehidupan. Terima kasih Tuhan. Genaplah firman-Mu atas kami. Menanglah kami. Dan kemudian kami menjadi ahli waris kerajaan kekal, kerajaan sorga. Berjumpa muka dengan muka bersama dengan Engkau. Dan itulah tujuan yang utama buat kami. Dalam nama Yesus, Kau memberkati seluruh pria-pria yang ada di AMC, yang ada di Bandung, yang ada di luar kota, yang bergabung dengan Zoom ini, dari GPPS tempat lain juga Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada yang bertugas, silakan. Wow, terima kasih banyak Pak Pendeta Binsar. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Pria-prianya Tuhan, sekali lagi diingatkan tadi, jangan salah tujuan. Ada 3 tujuan yang perlu kita perhatikan tadi. Yang pertama adalah keserupaan dengan Kristus. Yang kedua adalah bersekutu atau persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga memuliakan Allah. Jadi yang di luar itu berarti salah tujuan. Jadi pilihlah rangkaian 3 itu. Sebentar kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita bisa mempersiapkan tadi pertanyaannya bisa lewat kolom chat atau berbicara langsung dengan Bapak Binsar. Sambil menunggu kita akan mendengarkan satu pujian yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Yusman. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Cahaya bagi
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjanamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Namamu, namamu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjanamu untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, rencana-Mu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ya, kita sudah mendengarkan pujian tadi, mengiring-Mu ya, bejanamu.
Silakan rekan-rekan teman-teman ya AMC yang mau bertanya boleh bertanya langsung karena di kolom chatnya masih kosong kecuali yang izin toilet tadi. Silakan. Biasanya Bapak Beta ini tanya. No. No, Bu Andre. Siap. Salam. Lanjut. Belum. Salam Pak Binsar. Apa kabar? Shalom, mantap Pak Beno, mantap. Baru ketemu lagi nih, sudah 2 tahun berlalu Pak Binsar. Wah, luar biasa ya. Kita ketemu di Pangandaran dulu Pak. Betul Pak. Iya. Gimana Pak Binsar, sehat semua keluarga? Puji Tuhan, sehat Pak, sehat. Bapak sehat semua keluarga ya Pak ya? Sehat, tapi ada yang sakit 1 Pak. Oh iya, sakit apa Pak? Sakit kantong biasa. Oh iya. Itu ada Sakit pembahasan semua. khusus. Itu nanti Pak Daniel yang bahas. Pak Binsar, Siap. thank you untuk sharingnya nih malam hari ini. Sama-sama Pak, sama-sama Ya. belajar kita. Judul yang menarik, Wrong Purpose. Tapi sebelumnya juga sebetulnya ada God Purpose, Pak Binsar. Ya. Dulu saya pernah ikut bulan Oktober kalau nggak salah, God Purpose. Ya. Situ alam menciptakan manusia dan semua ada dalam rencananya Tuhan mungkin ya Pak. Betul. Jadi ada menyinggung masalah jebakan Pak Binsar yang saya ingin tanyakan ini. Siap. Beware of the trap. Yang tadi ada gambarnya gambar tikus Pak, gambar jebakan tikus. Benar, selain tikus Pak, jebakan tikus. Jebakannya iya Pak. Nah kenapa nih Pak beware of the trap sedangkan kita sudah diciptakan oleh Allah segambar serupa dengan Tuhan, dengan Kristus, Christ likeness. Tetapi kenapa ada pembiaran kita melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga kita wrong way Pak, wrong direction. Ya, ini masalah yang mungkin saya sangat berat juga karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, lalu keintiman dengan Tuhan begitu hangat, tetapi masih ada dalam jebakan kuasa iblis, beware of the trap itu. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya itu kenapa sampai ada pembiaran dari Tuhan? Apakah Tuhan menguji kita atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Binsar. Ya, sebetulnya bukan pembiaran dari Tuhan, Pak. Tuhan tentu rindu supaya kita terus berjalan ke jalan yang benar, tujuan yang benar. Tapi memang iblis itu suka bikin jebakan, Pak, buat kita. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 kan tulis, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling, Pak. Keliling termasuk ke GPPS Agape, Pak, ke AMC. Jangan-jangan ke Bapak juga sering mungkin. Ya. Tapi nggak tampak ya Pak. Eta Pak. Berjalan keliling Pak. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita sekarang tinggal pilih. Mau jadi mangsa yang bisa ditelan atau enggak kan gitu. Tapi Tuhan udah kasih kemampuan ke kita. Tuhan sudah kasih kepekaan ke kita. Nah, kadang-kadang kitanya memang yang tidak menyadari, kitanya kemudian tidak mau mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, yaitu tadi karena tergoda, Pak. Tergoda. Itu kan ada judul lagu, Pak, tergoda. Pak. Itu yang bahaya. Nah, pria itu kan godaannya banyak, Pak. Godaan pria itu banyak, Pak. Bapak tahu sendirilah godaan pria, Pak ya. Jadi lupa malam ini, Pak. Ya itu godaan itulah trap itu. Nah godaan itu bahkan kadang-kadang pria bikin sendiri Pak. Nah itu kreatifnya pria. Lebih kreatif dari iblis pria itu Pak. Iya. Tapi kita mah kan nggak gitu ya Pak ya. Kita belajar untuk melawan si iblis, menaklukkan si iblis, tunduk kepada Allah lawan iblis kan gitu Pak. Tong tibalik Pak. Tunduk kepada iblis lawan Allah. Nah, itu bahaya. Tunduk kepada
Allah lawan iblis, kita akan jadi pria yang pasti ada di tujuan yang benar. Gitu. Amin ya Pak ya? Amin. Ya, jadi iblis ini apa yang jebak, bukan Tuhan yang jebak Pak. Itu bukan satu pencobaan Pak Binsar. Kenapa? Bukan suatu pencobaan pada kita, bukan? Oh, Atau itu bisa. jebakan? Bisa jadi pencobaan, bisa jadi ya. Tapi intinya kita harus menyadari bahwa kita punya kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi itu semua. Itu aja intinya. Kan bahasanya tadi kan jebakan itu bahasanya kan, tipu daya iblis. Ya itu juga bisa jadi pencobaan dari iblis untuk menghancurkan kita. Tapi kalau yang datang dari Tuhan, itu ujian untuk membawa kita ke level yang berikutnya, kan gitu ya Pak? Iya betul Pak. Nah sekarang Pak, kalau berbicara itu yang tadi Bapak kupas dari jebakan itu, di mana sekarang nilai karakter building yang kita dapat selama ini Pak? Apakah sudah lupa mungkin ya Pak? Jadi kita melakukan hal yang salah lagi, bertobat lagi, umat lagi Pak. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang emang udah udah imun gitu Pak ya. Atau bagaimana Pak Binsar? Saya mohon penjelasannya. Ya, saya juga sedang menghadapi pria yang model kayak gitu Pak sekarang ini di tempat saya melayani Pak. Jadi sudah dikasih tahu, sudah dikasih semacam peringatan, sudah didoakan, tapi tetap aja kayak gitu. Nah itu mah keputusan sih Pak. Itu mah keputusan kita sebetulnya. Pertanyaan, tahu nggak dia kebenaran? Tahu, tapi dia tetap aja ada di situ Pak. Karakter building yang tadi Bapak katakan tuh, boro-boro karakter building Pak. Dia nggak mau membangun apapun dalam hidupnya yang baik. Bayangin. Iya. Jadi dia sama sekali jauh dari pembentukan karakter untuk bisa mengarah kepada karakter Kristus. Lagi-lagi karena keputusan Pak. Firman mah tahu, kebenaran tahu. Udah keputusan Pak. Keputusan kita. Banyak. Betul. Jadi keputusan kita tuh menentukan Pak. Nah sebetulnya kita itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memutuskan dengan benar. Sebetulnya Pak. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mempergunakan itu. Karena kita kemudian tergoda. Kita kemakan jebakan iblis. Kita kemakan rayuan-rayuan kenikmatan dunia. Itu sebetulnya Pak. Makanya pria itu sebetulnya harus ditantang Pak untuk memutuskan. Jadi saya makanya suka dengan tema ini, salah tujuan. Itu nantang pria, sokrek salah atau benar gitu. Mau salah atau benar. Karena kalau ngebahas tujuan Allah, God's purpose, itu mah udah banyak tema itu mah ya. Bagus ini bikin salah tujuan. Ya. Nanti bulan depan mungkin bikin kok Andreas. Salah gaul gitu. Kalau enggak salah nanya Pak Binsar atau Pak Beta pertanyaan jebakan Pak Binsar. Oh gitu. Saya mah cara ngejebak-jebak lah saya malah. Gitu. Bagus tuh. Tema-tema yang ajak, yuk atuh kita teh sekarang harus berbuat apa? Itu pria itu harus diajak gitu. Sok, mau nggak kamu putuskan ini? Mau nggak? Gitu. Karena kalau kita nggak begitu, kita bisa terombang-ambing terus. Terombang-ambing terus, ya kan? Gimana cara kita serupa dengan Kristus? Ya, kita nggak boleh hidup dalam keinginan daging, karena keinginan daging maut. Terus kita harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Markus pasal 8 ayat 34. Tadi saya salah ketik ayatnya. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Gitu. Keputusan itu semua. Kalau nggak gitu, kita salah tujuan. Pasti kita nggak akan serupa Kristus. Pasti itu. Kemudian apa? Kita dipanggil, kita diberi tujuan untuk bersekutu dengan Kristus. Menjadi penyembah. Keintiman dalam keinginan akan Tuhan.
Kita nggak akan sampai ke situ kalau kepuasan kita dalam hidup ini hanya berpatokan kepada perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Sok putuskan sekarang. Kepuasan kita itu kepuasan yang bisa dipenuhi dengan perkara-perkara yang bernilai kekal. Hadirat Tuhan dan kebenarannya itu kepuasanku. Lagi-lagi kita ditantang untuk mengambil keputusan. Kemudian memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu apa? Ya berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Orang bisa memuliakan Tuhan lewat kita. Pekerjaan baik, berbuah. Ditantang, yuk mau nggak? Ada dalam pekerjaan baik dan berbuah. Kalau enggak, salah tujuan pasti kita. Kita pasti salah tujuan kalau enggak ada dalam 3 hal tadi. Nah sekarang mau salah tujuan atau enggak? Keputusan kita. Lagi-lagi itu keputusan kita, Pak. Ya, saya kira itu. Pak Beno cukup? Ya, jadi kesimpulannya mungkin semuanya berbalik arah kepada kita sendiri ya Pak. Betul, kita sendiri yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, penebusan dari Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus. Kita sendiri itu bukan dengan kekuatan kita, Pak. Karena di dalam kita kan sudah ada Roh Kudus, sudah ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, kuasa darah Yesus. Tinggal kita praktek aja itu, Pak. Istilah tentara punya senjata perang, senjatanya dipakai gitu, jangan disimpan, jangan dijadikan hiasan gitu. Itu Pak. Iya, ya mantap Pak Binsar, thank you. Iya Pak, sama-sama diingatkan kita Pak, sama-sama belajar. Terima kasih Pak Beta buat pertanyaannya yang akurat. Pak Binsar, tadi kan yang ketiga itu mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesusnya di pertama gimana Pak? Baru menyangkal diri. Hanya bisa. Tong dibalik, bro. Tong dibalik. Kan itu kan kata Yesus langsung ke murid-muridnya. Jebakan Pak Binsar. Menyangkal diri, ikut Yesus. Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Pak Binsar itu jebakan barusan Pak Binsar. Kan tadi kata Pak Binsar ada yang udah ikut Yesus tapi terubah-ubah, mengikul salibnya ke belakang gitu terakhir. Nah itu kan berarti kegeeran bahwa dia sudah mengikuti Yesus padahal belum. Oh iya benar-benar ngerasa benar gitu Pak ya. Dan banyak kita kan mengklaim saya pengikut Yesus, saya murid Yesus. Padahal belum tentu kata Tuhan mah kita benar nggak pengikut dia atau murid dia. Benar nggak? Kita disebut murid kata Yohanes pasal 15 tadi ayat 8 kita disebut murid ketika kita berbuah banyak kan. Karena kan berbuah nanaon terus ngomong saya murid Yesus. Nah itu boleh, tapi itu kegeeran. Kepedean. Sip, mantap. Nah, kita belajar lah ya. Masih ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan aja karena waktu juga. Silakan. Bro Andreas, saya mau tanya Pak Binsar. Ke Pak Binsar Bro Judi ya. Iya, sorry Pak Binsar. Yes. Kan ini tujuan hidup. Kita dilahirkan kan pertama oleh Allah. Dan tujuan Allah tuh istilahnya dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuan Allah. Ya, betul. Nah, sebenarnya kan Tuhan tuh mempunyai tujuan untuk kita dilahirkan tujuannya untuk benar ya Pak ya. Jalannya lurus gitu. Ya. Nah, tapi kenapa Tuhan mengizinkan bukan membiarkan tapi mengizinkan untuk jalannya untuk salah gitu sampai ada orang sampai mati pun tujuannya salah terus gitu. Belum berubah gitu. Kenapa Tuhan itu mengizinkan itu gitu? Oh, ya kembali lagi, itu kan keputusan orang itu. Keputusan orang itu, Pak. Saya nggak akan panjang-panjang jawabnya. Itu kan keputusan orang itu. Ya istilahnya kan kita misalnya ada anak tujuannya harus ke sini gitu. Ya. Terus ya ke sini itu mah Tuhan udah punya tujuan yang baik buat kita, tapi kenapa nggak mengarahkan gitu seperti ini gitu. Kan kalau udah salah, oh jangan ke sini, salah nih jalannya gitu. Ya pasti harus diarahkan atuh pangan kan jelemana kan mereka tawang kan ke mereka tawang teh dengan Pak. Iya. Jadi sampai akhir hidup dia tetap salah aja terus gitu. Nggak tahu tuh dia masuk
kemana gitu tujuannya, nggak tahu ya Pak ya. Ya, jadi gini Pak, sebetulnya Tuhan itu punya rencana yang semua buat kita tuh baik, indah, luar biasa. Makanya Mazmur 139 ayat 13 bilang, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Engkau membentuk buah pinggangku. Bayangkan kita tuh dibentuk sama Tuhan. Menenun aku dalam kandungan. Menenun itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan pasti itu teh maha indah, maha karya. Luar biasa itu. Jadi kita tuh nggak ada yang lahir kebetulan, dan kalau Tuhan membentuk, menenun, dia pasti punya rencana yang indah. Pasti dia punya rencana yang indah setiap kita. Cuman kan gini Pak, kita ini kan dikasih kehendak bebas, free will, pedoman kehidupan. Kita sudah dikasih oleh kebenaran firman, ya. Ketetapan Tuhan. Tadi di slide-slide terakhir yang tuntunan itu loh Pak Judi. Ya kan, ada ketetapan Tuhan di sana, ada hadirat Tuhan, ketetapan Tuhan, dan persoalan dan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Persoalan masalah diizinkan, tapi kalau kita salah tujuan, itu sebetulnya bukan kehendak Tuhan, kita salah tujuan. Persoalan dan masalah itu sebetulnya Pak Judi harus membawa kita semakin sampai kepada tujuan itu, karena dengan itu kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin belajar, semakin mengandalkan Tuhan, kan gitu. Cuman kan banyak pria-pria ketika ada masalah, ada persoalan, lari tinggalkan Tuhan, kan gitu. Jadi sebetulnya bukan Tuhan yang mengizinkan, kitanya yang pergi dari tujuan Tuhan itu, Pak Judi. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Oke, makasih Pak Yudi. Ini Pak ada titipan pesan private chatting. Gimana dengan Yudas Iskariot? Dia salah. Nah itu katanya Pak. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menegur Yudas secara langsung? Padahal dia kan muridnya Tuhan. Jadi siga kelas teologi ini pada Daniel ya, saya ya kudu masuk SKS ya gitu. Apa Pak bisa. Jebakan itu Pak bisa. Jebakan Bunda. Masukin 3 SKS anak-anak SMP Pak bisa. Masukin 3 SKS aja. Jadi kenapa Judas dibiarkan begitu? Gitu. Oh, dibiarkan gitu, sama Tuhan dibiarkan. Ya. Harusnya disetrap gitu. Ya, sebetulnya bukan Tuhan biarkan, Tuhan juga negor Judas kan? Tuhan juga negor Judas. Tuhan tahu siapa yang akan menyangkal dia kan? Dan itu mengarah ke Judas. Tapi Judas tidak bertobat. Judas tidak mau berubah. Nah, saya tahu pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau Judas nggak gitu, Yesus nanti nggak disalib. Jadi Judas dia berkontribusi atau dengan penyaliban Kristus berkontribusi dengan keselamatan umat manusia. Orang ke tanyakeun we lamun geus di sorga ka Tuhan Yesus eta malah. Jebakan. Oke, saya pikir cukup ya Pak. Siap. Untuk hari ini jangan ini Pak bosan-bosan buat memberi wejangan dan nasihat firman-Nya buat kita. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa pengumuman dari Ketua ANC kita, Bapak Heki. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Binsar buat kebenaran firman-Nya. Saya merasa diberkati sekali dengan wrong purpose ini, yaitu salah tujuan. Yaitu tujuan hidup kita adalah proses penetapan identitas yang dimiliki seseorang. Tujuan hidup adalah sebuah label juga sebagai orang yang percaya. Kita harus benar-benar menjadi pengikutnya Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan bukan hanya mengikut dulu, tapi pikul salib, jangkal diri baru mengikut Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini saya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan untuk saya bisa fokus pada tujuan yang benar, yaitu dengan tuntunan Tuhan dan mempunyai tujuan hidup yang benar. Seringkali kita sebagai pria tujuannya salah, tujuannya melenceng, tapi malam hari ini saya diingatkan kembali untuk kita sama-sama bisa
jangan salah tujuan untuk mengikut Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih hambanya buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan memakai lebihan-lebihan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman AMC yang sudah bergabung, yang di Bandung, di Jakarta, dimanapun berada. Saya ucapkan selamat bergabung dan tetap setia untuk tetap bergabung di Zoom AMC tiap Kamis. Minggu depan juga kita akan ada Zoom juga, yaitu yang akan dibawakan oleh boleh ditayangin Bro Yusman buat minggu depan. Minggu depan adalah pembicara kita adalah mungkin semua udah pada tahu ya, ini adalah Bapak Timotius Aditan. Pembicara buat minggu depan dengan judul Finishing Well, mengakhiri dengan baik. Kita sama-sama ikuti seperti malam hari ini, Zoom online setengah 8 tanggal 25 bulan 2 tahun 2021 pukul 19.30 yang dibawakan oleh Timotius Aditan. Terus untuk persembahan dan kolekte yang terbeban untuk supaya Zoom AMC ini bisa berjalan lebih baik dan lebih lancar lagi, saya juga menghimbau kepada rekan-rekan AMC kalau ada yang mau memberikan persembahan atau kolekte bisa melalui rekening untuk persembahan AMC ke nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Mulyawan Setia Utama, atau mau kalau ketemu di ibadah offline di gereja boleh juga melalui Pak Mulyawan. Mungkin itu. Terus yang lainnya mungkin ada lagi nggak, Bro? Barangkali saya lupa. Untuk ibadah AMC mah ada lagi? Udah ya. Udah, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih Pak Binsar buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bro Andreas. Terima kasih Bro Eki. Ya, Bro. Oke, untuk waktu selanjutnya saya persilakan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Ya. Sekalian doa penutup ya Pak Daniel. Iya. Ya, makasih Abuna, luar biasa ya. Senang sekali malam hari ini saya boleh diberkati. Ya, semua komunitas pria AMC boleh diberkati. Ya, dari awal bulan memang tema kita sedang kepada tujuan, dan malam hari ini sungguh luar biasa kita semakin dilengkapi, sehingga saya percaya malam hari ini pria-pria AMC tidak ada namanya penggemar atau fans, tapi semua pengikut ya, amin, saudara. Ya, kita semua pengikut Kristus yang mau menyangkal diri pikul salib. Ya, beda pengikut dengan fans, dengan penggemar, saudara. Ya, tidak mau bayar harga. Ya, tapi saya percaya kalau yang namanya pengikut itu pasti yang dikejar adalah keserupaan. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Binsar. Ya, ada tujuan. Ya, saya tadi siang lewat bypass, saya melihat itu kereta api cepat ya yang sedang proyek yang sedang masih proses Jokowi ya. Tadi ada tamu ini, dia bertanya ini dia belum tahu persis ini proyek ini dari Cina, dari Jepang. Saya bilang dari Cina. Ya, ada Jepang. Ya. Kereta api cepat, saudara, yang terkenal itu sekarang kan yang di Shanghai, Maglev itu 267 mph. Itu mile per hours, itu kurang lebih 427 km per jam. Sampai ke tujuan, saudara. Shinkansen itu kurang lebih 300 km per jam. Begitu cepatnya sampai ke tujuan. Indonesia punya kereta api paling-paling 100 km lebih, saudara. Jakarta, Surabaya, pernah nggak sampai di tujuan, saudara. Ternyata apa? Anjlok di Brebes, di Tegal, saudara. Relnya mepet, saudara. Jadi kereta apinya meleset dari tujuan, saudara.
Ya, jadi pertanyaan saudara, kenapa nggak sampai di tujuan? Karena tidak on the track. Kenapa sampai di tujuan? Karena on the track, saudara. Ada di rel. Iya, saya percaya kalau setiap pria AMC malam hari ini jaga rel saudara, tetap di relnya, pasti sampai di tujuan. Kecuali saudara meleset, anjlok, saudara, kayak kereta api Indonesia beberapa tahun lalu. Iya, saudara, nggak nyampe itu di tujuan. Sebab itu, mari sering-seringlah kita cek kita punya rel, saudara. Ya, apakah kita on the track-nya gitu. Ya, saya sering sharing dengan Abuna, ya, Pak Binsar ini, supaya kita tetap on the track, ya, Pak. Ya, jangan salah. Kadang-kadang kita terjebak pelayanan, saudara. Bukan terjebak pertanyaan Pak Beno, bukan, saudara. Ya. Terjebak pelayanan, aktivitas, rutinitas, sehingga mungkin kita udah keluar rel, saudara. Ya, tapi semakin kita belajar, ya, kalau zaman dulu, kalau sekarang ini kan gampang, saudara. Kalau salah tujuan ada map, ada WASE. Ya, kalau dulu, saudara, saya pakai namanya GPS, saudara. Ya, GPS itu singkatan geser pinggir sedikit. Jadi naik mobil, saudara, saya naik mobil, ini saya kira salah tujuan nih. Jadi saya geser pinggir sedikit, ada orang tanya, Pak, kalau ke kota itu kemana? Nah, itu saya tanyanya gitu, saudara. Jadi pakai GPS-nya itu, saudara, geser pinggir sedikit. Jadi saya tanya, saudara. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita on the track? Bertanya-tanyalah terus, ya, kepada firman, dengan Tuhan, apakah kita masih on the track-nya gitu. Saya percaya semakin kita koreksi, introspeksi, ya, hidup kita pasti sampai on the track. Sampai di tujuan daripada Tuhan. Ya, itu aja saya sharing, saudara. Ya. Sebelumnya terima kasih sekali lagi Pak Binsar. Terima kasih semua pria-pria AMC, maju terus biar kita sampai di tujuan. Minggu depan finishing well, pasti kita sampai di finishing well, saudara. Asal kita on the track. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita naikkan pujian dulu satu. Siapa yang main musik? Main musik. Lagu apa, Pak Daniel? Ku mau sepertimu, Yesus. Rapnya saja. Oh, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanmu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi. Haleluya. Oh, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Haleluya. Kami menyadari, Bapa, keterbatasan, ketidakmampuan kami. Kami perlu senantiasa kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan Roh Kudus terus mengarahkan, menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kami sampai Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang seperti Tuhan rencanakan dalam setiap kami, para pria-prianya. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong setiap kami. Kami perlu kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Roh Kudus menuntun, menolong kami. Dan ada kasih karunia-Mu Bapa yang selalu kami ada di dalam track-nya Tuhan. Selalu ada di dalam kehendak-Mu. Selalu ada dalam rencana-Mu. Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan dalam keterbatasan kami. Selalu Tuhan,
Kasih karunia-Mu mengangkat kami kembali. Roh Kudus menuntun kami terus. Sehingga hidup kami Tuhan semakin hari Tuhan diproses, semakin keserupaan itu semakin nampak dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami percaya ketika kami intim, ketika kami melekat, ketika kami terus bersekutu dengan Tuhan, bahkan Tuhan, hidup kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Menjadi hidup yang berdampak, memiliki buah-buah yang manis, yang baik Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat dinikmati oleh sesama kami, oleh keluarga kami, oleh istri kami, oleh anak-anak kami, oleh komunitas kami. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Tuhan, kami percaya setiap kami para pria-pria sudah diberkati oleh firman-Mu, oleh hadirat-Mu Tuhan. Tuhan tolong terus untuk kami senantiasa ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah melayani. Tuhan, dari mulai Saudara Cornelius, Tuhan, Saudara Yusman, Saudara Andreas, Haiki, Tuhan, hamba-Mu, Bapak Pendeta Binsar, Tuhan, setiap kami yang sudah melayani pada malam hari ini, kami percaya Tuhan memakai setiap kami, menjadi alat di tangan Tuhan. Lebih lagi, semakin kami Tuhan mau Tuhan rindu untuk memperbesar kapasitas hidup kami, untuk curahan karunia, pemakaian, untuk kami jadi alat lebih besar, lebih lagi Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa pria-pria untuk dibenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya berkat-berkat Bapa yang terbaik, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam pertolongan, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya boleh menyertai setiap kami Tuhan, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih sudah semua. Terima kasih semua. Bro Cornelius, Bro Andrea, semuanya. Terus kasih semuanya. Jangan salah tujuan ya. Sampai di tujuan. Terima kasih semua. Ini Sigmel. Ayo, Noyos. Ayo, Om Reno. Ayo, semua ayo. Ayo, sampai tujuan. Ya. Ayo, Ben. Langsung tidur. Jangan menjebak, Ben. Wah, jebakan. Kameno. Oke. Baik, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati semua. Terima kasih, Pak Binsar. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi, Bro. Tuhan berkati. Wisman, thank you ya. Oke, sama-sama Bro, thank you. Sama-sama. Bro Cornelius, thank you. Sama-sama Bro. Selamat malam. Dari Kerawang, Selamat ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi Pak Edi, Tuhan berkati Pak Edi. Pak David sehat, David. Bye. Semuanya ya, selamat malam. Nomor rekening buat angpau di Ya, siap. Sampai jumpa hari Kamis depan. Siap, Edi. Angpau sabaraha. Saya 081. Harusnya ditutup lagi sama Pak Totong, fire, Pak Totong. Fire. Kudu rekam fire Saya temui. Fire. Mari semangat. Ya, boleh semangat ya. Nanti itu kelasnya. PSAKP. Kenapa ya masih Bro, di aransemen lagi, Bro. Sudah dikirim. Di aransemen deui merah daya. Ya. Di itu lagi, Bro. Iya, di aransemen. Itu bikinnya juga jadi ada saingan aja pemerintahan. Ya, pemerintahan kan dipetakan lagi wae. Masuk TikTok we, Totong. Udah dikirim itu.
Nanti di Rasmernya nggak usah pakai ini Indra Lesmana sama Koewang Lesmana aja. Benar. Siapa Koewang? Oke, semuanya ya. Selamat malam Tuhan. Oke, baik. Sampai besok. Bro. Berarti ya. Bro, thank you ya sekali lagi. Bye. Oke, Bye, bye, bro. Ya. God bless ya. God bless. Aku Lip ya. Yes ya, sama-sama kita Lip ya.